Tayyib. Di kampus setiap Jumat baca Yasin. Bagaimana sikap sebaiknya? Namun saat ini anak tetap datang karena takut menjadi fitnah. Tetapi dalam hati tetap mengingkari perbuatan tersebut. Dan pada saat orang membaca Yasin, anak membaca surat Al-Kahfi. Jangan datang. Enggak. Ya, kalau untuk bagaimana menyikapi sesuatu yang berjalan, pastilah nanti orang berilmu, para orang-orang yang mempelajari ilmu, yakni fatwanya beda-beda. Ada yang berkata, oke, begini. Ana pribadi, ketika melihat pertanyaan, ana tempatkan diri ana pada mereka. Fitnah apa yang terjadi? Apa sih sefitnah-fitnahnya? Aku mesti terbunuh, aku mesti terusir dari kaumku? Belum segitu kan? Jangan datang. Belum segitu. Enggak. Apa sih baru dicibir? Baru diomongin sama orang, ih dia mah nggak yasinan. Baru begitu kan? Orang dulu gara-gara akidahnya, gara-gara imannya dibelah hidup-hidup. Dibelah hidup-hidup. Yunsyar lahu biminsyarin min hadid. Dibelah hidup-hidup pakai gergaji besi. Hidup-hidup. Kemudian yumsyad bi amsyatil hadid, disisir dengan sisir besi, yufarraq baina lahmih wa 'azamih, yang akhirnya nanti memisahkan, sisir itu memisahkan antara daging dengan tulangnya. Karena imannya, karena akidahnya. Fitnah apaan? Segitu belum? Segimana sih kita? Tahu Ibn Nabulsi, ulama ahlu sunnah Mesir, aslinya Syam. Dia berada di kekuasaan Batiniyah Mesir ketika itu. Batiniyah ini zindik, kayak Nusairiyah sekarang nih. Bashar al-Kalb itu Batiniyah Mesir ketika itu. Dia ulama ahlu sunnah, menyeru akidah ahlu sunnah. Dia berfatwa, "Lau kana ma'ahadin 10 ashum," kalau seseorang punya 10 anak panah, "falyarmiha 9 lil batiniyin wa wahdah lirrum." Apabila seseorang punya 10 anak panah, maka agar dia panahkan 9 kepada kaum Batiniyah, 1 kepada Kristen Romawi. Berarti maknanya, kalian pahami? Terdengarlah fatwa ini sama pemerintah di Mesir ketika itu. Ditangkap, dibawa, disidang. As-sadaq ma taqul, yakni apakah benar yang kau katakan? Apa yang ku katakan? Mereka bilang bahwasanya kau berkata kalau seseorang punya 10 anak panah, agar 9 dipanahkan kepada kami dan 1 kepada Romawi, yakni kami lebih berbahaya dari kafir. Maknanya begitu. Ibnu Nabulsi jawabnya apa? Kadzabu alayya, mereka berdusta atasku. Aku nggak ngomong begitu. Lalu apa yang kau katakan? Aku katakan, kata Ibnu Nabulsi, kalau seseorang punya 10 anak panah, maka agar dia panahkan 9 kepada kalian, yang ke-10 kepada kalian juga. Dia tambahin. Marahnya nih wali. Kemudian dia perintahkan jazar, tukang jagal, untuk siapa yang mau berani dibayar dengan harga yang sangat mahal untuk black dia hidup-hidup. Black hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup, dipisahkan antara daging dengan tulangnya hidup-hidup. Tukang daging gak ada yang mau. Akhirnya berani 1 orang tukang daging Yahudi. Mulailah dia dibelek Ibnu Nabulsi hidup-hidup ya akhi. Dan dia tidak berteriak, yang diucapkan hanyalah ayat Allah, inna dzalika kana fil kitabi mastura. Ayat itu saja diulang-ulang. Sehingga nih Yahudi
Ini Yahudi yang bangsanya dijadikan monyet dan anjing oleh Allah, yang gak punya peri kemanusiaan pun, sehingga gak tega ngelihat dia ketika sampai jantungnya ditusuk sama nih Yahudi. Biar mati dia cepat, kesian. Yahudi sampai kesian, kebayang gak? Betapa kejamnya Yahudi sampai bisa kesian. Yahudi nih yang kita sejajarkan mereka dengan kecoa laler sampai kesian. Tuh fitnah. Baca Yasin, fitnahnya apa? Apa? Dikeluarin dari kampus karena nggak baca Yasin? Baca. Itulah fungsinya baca sirah salaf orang-orang terdahulu. Yaitu apa? Menguatkan hatimu. Jadi nggak cengeng, baru dicibir, baru diomongin, baru nggak ditegur, baru nggak dijawab salam, belum digeprak pakai kursi. Baru begitu. Bukan berarti dengan ini kita kemudian dengan la. Tunaikan kewajiban mereka, kewajiban kalian untuk memenuhi hak mereka sebagai muslim. Beri salam duluan. Kalau sakit jenguk dan lain-lain. Ya, jangan ikutan yasinan. Kalaupun hatimu mengingkarinya, namun keberadaanmu di sana meridhoinya berarti. Iya sama kan? Ustaz, aneh mah gak ikutan maulid sih, hati aneh mengingkarinya, cuma pengen tahu aja. Ya, sama bahlulnya.